Tabea, salam sejahtera untuk kita semua. Tiba kita di hari Kamis 29 Februari 2024. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita dituntun oleh firman-Nya. Sebelumnya mari berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu kehidupan kami dituntun oleh firman-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan kehendak firman-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca dari Injil Markus pasal 8 ayat 36 dan 37. Firman Tuhan berkata demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikian firman Tuhan. Tema di hari ini, nyawa lebih berharga daripada harta. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi seorang yang sukses secara materi adalah satu dambaan setiap pribadi. Dan ini bukan sesuatu yang salah, apalagi tabu. Namun dewasa ini kesuksesan sebagai materi telah dijadikan ukuran keberhasilan hidup seseorang. Bahkan kesuksesan dipandang sebagai sumber kebahagiaan, sehingga mendorong setiap orang untuk berusaha keras demi menggapainya. Ada begitu banyak orang Kristen yang karena ingin mencapai hidup sedemikian, akhirnya melupakan hal yang paling utama, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yesus memperingatkan murid-muridnya, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia, tapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini menjelaskan kepada murid-muridnya agar tidak terjebak dalam pemikiran sempit yang mengarahkan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan melalui harta benda atau kekayaan atau kekuasaan. Karena hal itu bukanlah jaminan untuk mendapatkan keselamatan, apalagi kebahagiaan kekal. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya hanya terdapat dalam relasi yang benar dengan Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan bukan tergantung pada harta kekayaan atau kekuasaan atau jabatan yang dimiliki. Dengan kata lain, kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki tidak ada gunanya bila tujuan hidup ini bergeser dari sumber kehidupan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Karena itu jangan biarkan hati kita hanya melekat pada apapun yang ada di dunia ini, yang kenyataannya hanya menghalangi kita untuk menikmati kehidupan yang kekal. Memang tidaklah salah bila kita berusaha, bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan, bahkan untuk menjadi kaya. Namun hal yang prinsip sebagai orang beriman adalah jangan mengabaikan Yesus Kristus sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus atau orang percaya, dan berkorban dalam totalitas hidup untuk pertama-tama mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Hidup mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan harus menjadi sesuatu yang paling utama, seperti kata firman dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup
selama-lamanya. Untuk itu marilah sebagai keluarga Kristen kita koreksi cara hidup kita dan selalu harus berani mengevaluasi diri. Apakah selama ini sudah selaras dengan kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus ataukah belum ataukah tidak? Sebab apa yang kita lakukan hari ini sangat menentukan keadaan kita nanti. Selagi kita diberi hidup oleh Tuhan, jangan pernah mengabaikan kehendak-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Ajar kami untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu, apapun resikonya. Kalaupun kami harus berkorban untuk dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, biarlah kami melakukannya dalam ketulusan dan kesungguh-sungguhan, sebab kami sungguh mengimani Engkau Allah telah sangat mengasihi kami dengan mengorbankan diri-Mu dan menyelamatkan kami dari dosa. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, dari Puncak Gemim Sion Winangun, firman ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.